mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua KKN tingkat MTS Kecamatan Trigabaya dan Sembelia. Kepada Bapak Muhammad Hilman SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur rabbana sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan Bapak Kasih Penmat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, dan yang tidak kalah penting lagi yang sangat kita hormati Bapak Izul Waton selaku tim ahli dalam rangka penyampaian LPJ BOS tahun 2021. Singkatnya, Bapak dan Ibu Guru, Bapak Al-Hadirin Hadirat, Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati pula. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dapat diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka kita menyelesaikan tugas kita mengemban amanah di madrasah. Maju mundurnya madrasah tergantung dari kita semua selaku penanggung jawabnya. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lebih barokahnya mari kita berselawat kepadanya dengan sama-sama baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan baca shalawat tadi kita akan dapat syafaatnya dari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Bendahara yang saya hormati, terkait dengan undangan yang sudah kami sampaikan pada kesempatan ini, di mana kami lebih awal merencanakan untuk pertemuan ini kaitannya dengan banyak perubahan laporan pertanggungjawaban BOS tahun 2021, di mana yang sudah kita lihat di aplikasinya atau di petunjuk teknisnya banyak sekali perubahan-perubahan untuk yang kita laporkan pada tahun 2021 ini. Maka lewat kesempatan ini kita akan disosialisasikan, diminta oleh tim ahli kita dari Kemenag Kabupaten Lombok Timur, yaitu dari Kasih Penmat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan KKM Kecamatan Trigabaya dan Sembelia untuk kita sama-sama nanti mendengarkan arahan beliau baik dari Pak Kasih Penmat maupun dari tim pemateri kita. Oleh karenanya tidak banyak kami sampaikan karena berhubung waktu sudah agak mendekati siang. Dalam kesempatan ini kami mohon maaf atas nama KKM Kecamatan Trigabaya jika ada nanti kekurangan-kekurangan kita dalam baik penyampaian maupun menerima hidangan dari awal sampai nanti akhir.
kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Bapak Ibu para madrasah dan bendahara yang kami sampaikan atas perhatian kita bersama. Kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua KKM Kecamatan Pringgabaya dan Sambaria. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah. Yang kami hormati Bapak Ibu operator dan bendahara yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, hingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim. Sekalipun ini hari kita bekerja, ya. Jadi ini bukan namanya hari dinas, ini hari libur. Sebenarnya kita waktu kita untuk bersantai, rekreasi bersama keluarga. Namun saya sangat berterima kasih atas undangan dari saudara-saudari kami di Kecamatan Pringgabaya dan Sambaria. Sebenarnya kami juga luar biasa waktu, ya. Jadi kemarin di MTS 1 MTS 3 ya tersebut, tetapi kami tidak mengisi. Kebetulan kami kemarin sedang mencari dosen juga. Sampai kiri kanan sudah kita janji di sini, ketemu di sini katanya. Hingga begitu WA tidak ketemu juga. Seperti itu perjuangan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan seperti itu juga kita akan berjuang untuk membuat proposal bos kita ini, karena yang kedua kalinya selawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan dari yang gelap gulita menuju jalan yang lurus hingga kita menemukan agama yang kita cintai ini, yaitu agama Islam kita. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi dalam PMK ya nomor 178/PMK-05/2018 tentang perubahan PMK 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam melaksanakan APBN. Jadi saya rasa Bapak Ibu bendahara sudah hafal semua itu. Namun ada perubahan lagi pada PMK nomor 230/PMK-05/2016 tentang perubahan PMK 162 tahun 2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab
bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN. Nah, yang sekarang ini yang ketiga, keputusan Rektor Jenderal Pendidikan Islam nomor 6572 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOP-RA dan BOS Madrasah tahun 2021. Nah, itu yang sama-sama kita akan sharing, sama-sama kita pelajari, karena orang yang beriman dan berilmu itu insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini sekedar masukan perhibuan kepada khususnya operator, ya, dan dipandu oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah. Jadi setiap pembelajaran, ya, semua itu dicatat, jangan ditunda, ya. Jangan ditunda, karena kalau ditunda itu bisa jadi kita lupa dan sebagainya. Yang namanya kita, sifat manusia itu sifat lupa. Jadi karena sekarang ini terus sistem yang bekerja, ya, bisa jadi sistem itu tidak ada tawar menawar. Mungkin kalau dulu bisa kita tawar, ayo Pak, bantu saya untuk ini saya kasih dengan biaya sekian. Tapi kalau sistem, ya, seperti apa yang terjadi kepada saudara-saudari kita, ya, pada pemberkasan, ya. Ini terutama yang dipasing, ada yang sudah dipasing di sini bermasalah kemarin, tidak ada yang bermasalah. Nah, jadi di madrasah kita di Kabupaten Lombok Timur ini banyak sekali permasalahan. Setelah DIPA dialihkan ke pusat, banyak sekali permasalahan. Di antaranya tadi yaitu invasi, ya. Kalau dulu teman kita yang golongan 3B, 3C, ya, begitu ada perbaikan katanya di kabupaten, dibayar lancar, tidak ada permasalahan, ya, tidak ada permasalahan. Tetapi setelah dana dari pusat, banyak sekali permasalahan. Jadi yang golongan 3B berubah jadi 3A, yang 3C berubah jadi 3A, dan seterusnya permasalahan-permasalahan. Karena apa? Karena dari sana sudah tidak ada perubahan. Cuman kita di sini berubah, apa penyebabnya berubah dan sebagainya. Nah, karena kita yang bisa waktu itu, kalau sistem ini kan susah kita melawannya, karena dia langsung kerjakan oleh sistem dan sebagainya. Sekalipun manusia yang mengotak-atik dan sebagainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengenai rasio yang terjadi di madrasah kita di Kabupaten Lombok Timur ini. Nah, jadi madrasah kita yang besar tolong dipertahankan dan ditingkatkan supaya menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Nah, jadi teknis kita yang kemarin, langkah-langkah kita yang kemarin, ya, yaitu biasanya kita menggunakan pembelian baju 3 setel, kemudian kita antar jemput, kemudian ya mungkin ada juga yang pakai amplop dan sebagainya. Oke, masih ada di sini? Masih ada? Sekalian dan sebagian mengatakan ada. Itu yang kami lakukan juga dulu sewaktu saya masih jadi guru. Jadi kenapa kita melakukan seperti itu? Supaya siswa kita banyak, kan? Nah, seperti itu yang kami lakukan juga. Sekarang ini mungkin
ini sekadar usulan, mungkin masukan dari kami ya, supaya ya kalau memang bisa kita akan lakukan, itulah cara kita, trik kita kan ya, mungkin dengan menggunakan baju sekian, itu adalah trik kita, tidak tahu dari mana dananya, yang tak tahu ya. Jadi ya mungkin kita hasil dari kita jual pisang dan sebagainya, jual ikan dan sebagainya untuk memberikan santri-santri kita pakaian. Akan tetapi sekarang karena madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Lombok Timur bertambah banyak, dan juga para tuan guru begitu keluar dari luar, selesai dari pendidikan, kemudian beliau itu sedang harum hingga dapat merekrut siswa sebanyak-banyaknya ya, hingga kita berlomba-lomba untuk mencari siswa. Nah, kita yang besar ini, yang sudah matang ini, supaya tidak kalah lagi, tidak terambil siswa kita, mungkin kita cari cara yang lain lagi selain daripada memberikan baju, memberikan amplop dan sebagainya. Ya, ini sekedar usulan dari kami, mungkin dengan cara meningkatkan kualitas SDM yang ada di madrasah kita, khususnya kepada guru-guru kita. Kenapa saya mencoba mengusulkan seperti ini? Kemarin ada yang mengatakan, Pak Kasih, kalau kira-kira begini cara kita kirim aja siswa kita ke Parepare, kemudian siswa kita itu yang kita buat sebagai mengajar teman-temannya. Saya rasa itu kurang pas, Pak, saya bilang. Yang pas menurut saya gurunya. Tak kuala. Jadi kira-kira kalau guru-guru kita ini kita beri honor per jam 5.000 per jam. Nah, mungkin beberapa ribu kita tambah untuk ekstra kurikulernya sebagai pengikat tanggung jawab terhadap santri kita, supaya dia tidak pergi ke kebun untuk mengambil pisang dan sebagainya. Nah, kita beri tanggung jawab supaya bagaimana guru-guru kita itu memilah yang bakatnya dalam bahasa Arab, bakatnya bahasa Inggris dan sebagainya, itu ya kita pilih sesuai dengan bakat-bakatnya. Kemudian siswa kita itu kita jual dia dengan prestasinya itu, kita jual dengan prestasinya itu. Karena dari mana kita bisa mengatakan menjual? Bila siswa kita berprestasi, maka otomatis para wali-wali murid itu akan bisa kita katakan gena nyogo ita, supaya dia bisa masuk di madrasah kita. Contohnya yang termasuk yang ada di Man 1 Selong. Jadi berlomba-lomba bagaimana supaya siswa bisa masuk di Man Selong. Kemarin malam anggota dewan dari Mas Bani akhirnya semeton, saya saudaranya, kakak iparnya katanya, saya berumah di Kesembung katanya, di seterusnya. Nah, minta tolong karena anaknya tak lulus berapapun, kan anak ini tak mau sekolah, hanya dia ingin di Man 1 Selong. Tapi sebenarnya bukan anak yang tak mau sekolah, tapi karena bapaknya yang melihat situasi yang ada di Man 1 itu. Jadi orang tua itu kepingin anaknya, apa yang diinginkan oleh orang tua itu supaya anaknya tercapai.
Bukan anak yang nggak mau sekolah sebenarnya, tapi orang tua itu ingin melihat anaknya ya lebih dari yang lain. Nah jadi kalau bisa guru-guru kita yang kita sejahterakan supaya tidak berpikir yang lain. Jadi tidak perlu kita siswa kita yang kita kirim ke Parepare, yang kita kirim bila perlu dari yayasan itu biaya ke Parepare, mungkin 6 bulan pulang. Bagaimana metode-metode yang ada di Parepare itu nanti itu bisa dibawa dan diterapkan kepada anak-anak kita. Jadi teknis dan metode dan sebagainya itu yang kita dapatkan itulah yang kita terapkan coba di madrasah kita masing-masing supaya rasio di madrasah kita itu tidak kurang. Karena sekarang ini sedang kita berlomba-lomba dengan saudara kita yang ada di SDIT, SMPIT, SMAIT. Karena beliau itu sedang ya senger-sengernya melalui adanya tahfiz yang ada di sana. Tidak semuanya itu dapat berprestasi, tapi beberapa orang yang digembleng. Begitu juga dengan kita, ya. Apalagi kita pilah-pilah yang ini, bahkan dalam ini tinggal kita jual ke kepala. Termasuk kalau kita amati, kita lihat, kita pantau seperti Al-Burqon yang ada di Narmada. Kemarin-kemarin kenapa muncul seperti itu? Iya karena itu tahfiznya. Hingga dari Sibawa, Bima dan sebagainya. Dari mulut ke mulut, bukan brosur yang disebar, tapi dari mulut ke mulut. Hingga kebetulan kami sebagai penguji kemarin di sana, termasuk Pak Kanwil sebelum jadi Kanwil. Kami uji dia, begitu tampil, tolong bacakan ayat ini dan seterusnya, hingga kami ditegur di sana oleh panitianya. Jadi tolong jangan ditanya di luar rel katanya. Tetapi kami kepingin tahu betul enggak. Hingga yang kami tanya itu hingga dapat dia hadiah ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah. Jadi seperti simbol itu begitu disampai pada langsung berlatihan. Jadi padahal suaranya tidak bagus, tetapi apal ya. Cuman kekurangannya suara yang kurang. Ada di Lombok Tengah suaranya bagus, tapi makhorijul hurufnya kurang pas. Nah, jadi Pak Dr. Mu'alim juga kemarin yang menguji di sana, termasuk Pak Kanwil sebelum beliau itu naik jadi Kanwil, masih jadi dosen. Nah, jadi itu sebabnya Al-Burqon itu harum. Nah, jadi bagaimana kita menciptakan ide-ide baru itu. Karena Allah memberikan kita innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu ila akhir ya. Jadi kita tidak akan dirubah sebelum kita merubah dirinya kita. Nah, jadi bagaimana sekarang kita mengedepankan SDM madrasah kita. Jangan kita kedepankan uang untuk membangun dan sebagainya. Tetapi kalau kita pandu beberapa pondok pesantren, begitu benar termasuk yang di Kerongkong, di Darussomat ya. Nah, jadi sama adik tingkat dulu mungkin. Jadi beliau itu anaknya cuma satu, yang memberi harum itu cuma satu. Karena Allah tidak akan berubah diri kita sebelum kita merubah pola itu, supaya tidak kesannya menjogok. Ya tapi tidak apa-apa, istilahnya kita menyumbang bersedekah kepada santri-santri kita. Tapi kita coba bagaimana mensejahterakan guru-guru kita untuk mendapatkan atau untuk bisa menjual siswa kita untuk mendapatkan prestasi-prestasi dan seterusnya.
Kemudian yang kedua, sejahterakanlah operator kita. Sedang-sedang ini operator kita sedang akan lelah-lelahnya. Kebetulan sekarang ini semula saya akan bawa Bu As, ya, Bu Asri, untuk memberikan informasi juga. Tapi begitu kami telepon, jaga kulit pekan, oke, rumus mama dulu dia kado macam bahasa kenal ya. Nah, jadi karena operator ini luar biasa, karena bisa dia bangun jam 3 dan sebagainya sekalian sholat malam. Kami bersama rekan-rekan di Permat begitu kami pantau jam sekian masih hidup, jam sekian masih hidup. Akhirnya beberapa kali teman-teman di Permat itu subuh lidusnya palem. Besok pagi Pak Kasih dan tolong saya izin arak si kena kurang sehat, arak si dah macam bahasa. Jadi bergiliran. Karena apa? Karena itu mungkin faktor radiasi di HP, di laptop, begadang dan sebagainya. Karena angin malam yang mengganggu dan sebagainya. Nah, itulah yang kita pikirkan. Karena operator kita itu adalah jantung atau hati daripada madrasah kita, yang bisa mengotak-atik dan sebagainya. Kebetulan sekarang ada yang kami kirim kemarin untuk mendapatkan bantuan sarana prasarana, yang mungkin untuk itu ditindaklanjuti kepada operator kami yang ada di madrasah. Tolong segera diupload. Mudah-mudahan yang kami harapkan barang-barang mau, ya, itu yang kami harapkan. Jadi karena sistem yang kita hadapi bukan menghadapi saya. Kalau menghadapi saya, yang tulung, ya kan tulung doang kan. Selama kita mampu membantu, ya kenapa tidak? Akan tetapi ini sistem dan langsung dari pusat. Nah, oleh karena itu kita berlomba juga di sini. Tolong tetap dibantu oleh operator, dan sering-sering berketua. Ya, jangan kita menghindar dari pertanyaan. Jadi konsultasi demi madrasah kita yang kita cintai ini. Kebetulan untuk KKG itu juga tolong diperjuangkan. Kemarin kita di Lombok Timur cuma dapat 2, yaitu yang di Aimel, ya. Jadi alhamdulillah, tapi sekalipun kita dapat 2, ya daripada yang lain tidak masuk juga. Cuma kalau tidak salah Lombok Barat yang dapat kemarin, Lombok Barat dengan mana, ya, tapi kita alhamdulillah masuk gitu kan, kalau sedikit. Tetapi mudah-mudahan banyak kita dapat, itu yang kita harapkan. Itu tergantung gesit dengan operatornya. Nah, itu sebabnya kami berbahasa. Kira-kira kalau tidak ada anggaran dari dana BOS, sampai terjual hasil yang dari laut dari kebun ya kita mohonkan dari pembina atau dari yayasan untuk tambahan honor, biar sedikit sejahterakan adinara sangono begadang sambil ngopi, sambil di ngantuk nunggu sinyal yang masih kencang. Jadi itu harapan kami. Kemudian ini kami sampaikan dari Bapak Menteri RI dan disampaikan oleh Bapak Kakanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Bapak Kakamanah Kabupaten Lombok Timur. Kami bersama-sama untuk Zoom meeting kemarin untuk menghimbau kepada kita semua. Pertama, supaya kita tidak takbiran keliling.
tidak takbir lagi, cukup kita takbir di musola atau di masjid saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bapak-bapak yang bertugas sebagai khotib jangan terlalu belu-belu lah, ya paling panjang 15 menit lah gitu kan, karena kondisi sekarang ini. Kemudian yang terakhir, bila ada patokan atau tempat kita memotong sapi, ya di sanalah kita memotong sapi. Tapi kalau tidak ada, ya mana tim-tim pemotongnya lah yang ada di sana dan menggunakan sarung tangan atau protokol kesehatan tetap kita gunakan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ya karena apa namanya kondisi situasi seperti ini menyebabkan kita seperti ini, ya tolonglah jangan kita sekedar memberitahukan anak-anak kita saja memakai masker, ya, tetapi kita yang memberi informasi tidak memakai masker. Tolonglah, ya karena apa namanya kita sebagai guru adalah sebagai contoh untuk anak-anak kita, ya. Bagaimana akan meningkat SDM siswa kita, bagaimana akan bisa berprestasi, akan tetapi kita sebagai gurunya seolah-olah cukup kalau sudah saya sampaikan paham atau tidak paham sudah. Jadi tolong untuk kita tingkatkan apa namanya motivasi kita untuk mendidik anak-anak kita. Karena sekarang ini bukan anak-anak kita yang tidak bisa, tapi kita yang tidak bisa bagaimana untuk mengajar anak-anak kita. Ya, mungkin sekedar ini, kalau mungkin ada yang lebih kata-kata kami, ya, dan kurang pas kami sampaikan, kami mohon maaf. Sekian, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.